Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat muda Skemapur. Pada kesempatan hari ini, seperti yang sudah kita bagikan semalam kepada sahabat muda Skemapur semuanya, bahwa hari ini merupakan program baru dari SMK Muhammadiyah Purworejo, launching perdana program ini yang nantinya akan memberikan motivasi ataupun semangat kepada sahabat muda Skemapur semuanya agar nantinya bisa melihat ataupun setidaknya mampu untuk menjadi lebih baik dari bintang tamu kita, yang insya Allah pada kesempatan perdana pada pagi hari ini itu kita akan bincang seru ya. Dalam program kita itu bincang seru, nantinya akan bersama Mbak Anissa Citra Lestari yang merupakan siswi dari SMK Muhammadiyah Purworejo yang sekarang ada di kelas 12 akuntansi keuangan dan lembaga. Oke, semoga nantinya apa yang menjadi perbincangan kita bisa teman-teman simak semuanya ataupun sahabat muda simak semuanya. Coba kita masuk. Kita akan mengundang Mbak Anissa Citra. Nantinya ya, selamat datang. Ini kelas 12 semua ya. Kelas 10, kelas 11 sepertinya masih Halo. Assalamualaikum Mbak Anissa. Masih terputar-putar. Halo. Halo Pak. Apakah suara saya terdengar? Suara saya terdengar? Mantap, terdengar Pak. Oke. Baik, ini kesibukannya hari ini apa ya? Halo, muter-muter ya. Halo Mbak Anissa, ini kesibukannya hari ini apa saja ini? Ya, terkendala teknis. Terkena sinyal yang masih muter-muter. Halo Mbak Anissa, apakah sinyalnya sudah baik? Sudah. Tapi kok Oke, sudah. Tadi saya melihatnya masih ada putar-putar gitu. Saya kira sinyalnya masih pusing atau gimana. Oke, Mbak Anissa, ini Kak, kegiatan hari ini apa saja kegiatannya? Nggak ngapa-ngapain Pak. Nggak. Kegiatan apa? Enggak, saya kira kegiatannya mencuci atau tidur lagi atau apa gitu, atau lagi ada ide buat apa gitu. Ya seperti perempuan pada umumnya Pak. Oke, Mbak Anissa, ini terima kasih ya sudah berkenan hadir dalam kegiatan perdana kita dalam tema kegiatannya biru bintang seru ya. Jadi bintang seru ini program terbaru kita. Nantinya mungkin dari para bintang tamu ini itu akan memberikan motivasi kepada adik-adik, teman-teman ataupun yang mendengarkan ya, ataupun yang memfollow. Nantinya mungkin kegiatan ini akan kita masukkan ke akun YouTube kita. Mungkin dari sana nanti akan memberikan inspirasi bagi teman-teman semuanya. Sebelumnya ini kenapa kok Mbak Anissa mau untuk menerima kegiatan ini sebagai bintang tamu pertama dari kita? Kenapa coba?
alasannya kenapa? Kok? Oh iya Pak, saya bersedia ataupun enggak, malah saya malu. Terkadang kan gitu kan ya. Kadang malu ataupun malas ataupun gimana? Nek saya sebagai alumni ya, sekarang alumni sebagai alumni yang menyayangi sekolahannya gitu. Ya seperti itulah Pak. Saya senang kok Pak enak diundang kayak gini. Ini kan statusnya belum alumni ya, masih masuk dalam daftar Nanti siswa kan ya. Kalau nggak salah pengumumannya hari ini kan. Pengumumannya hari ini kan. Ya, insya Allah lulus ya. Oke, berarti belum sah ya nanti ya jam 3 ya. Jam 3 baru sah untuk menjadi alumni. Ya. Oke. Insya Berdasarkan Allah. ini kan selama bersekolah di SMK Muhammadiyah Purworejo, hal apa sih yang paling berkesan? Yang pertama dari gurunya dulu deh, dari gurunya gimana? Hal yang berkesan bagi Mbak Anissa terhadap Bapak Ibu guru yang ada di SMK Muhammadiyah Purworejo. Gurunya itu yang pertama itu nggak pilih kasih. Yang kedua itu bener bukan galak sih, tegas, yuk tegas tapi sambil nyontohin gitu loh. Ya gitulah, benar-benar jadi contoh. Terus kira-kira guru paling favorit deh, guru paling favorit Mbak Anissa. Semuanya Pak, saya suka semua guru di SMK Muhammadiyah Purworejo. soalnya saya nggak bisa, ya nek saya sebenarnya ya gimana sih? Atau enggak ini Guru kan punya mata pelajaran yang paling favorit? Ya pasti ada kan ya, mata pelajaran paling favorit. banyak Pak. Satu aja. Nek saya paling seneng bahasa Indonesia, paling gampang soalnya. Kenapa coba bahasa Indonesia? Nggak ngerti soalnya saya nggak pinter matematika, jadi saya pilih bahasa Indonesia. Karena mungkin dari bahasa Indonesia kita bisa berbahasa Indonesia yang benar gitu ya. Ya Pak. Oke. Oh ya ini ada pertanyaan dari Mbak Sari Ningsih Azam 4480. Mbak Anissa, bagaimana perasaannya menanti kelulusan hari ini? Tuh. Gimana perasaannya menantikan kelulusan hari ini? Deg-degan Pak. Deg-degan. Kan bisa saja ya. Bisa saja nanti hasilnya Pak? di luar perkiraan gitu. Ya itu takutnya hasilnya nggak memuaskan diri sendiri. Padahal kalau dalam kegiatan aktivitas sehari-hari kita sudah maksimalkan ya, tapi nggak tahu dengan hasil akhir Ya Pak. itu berubah 180 derajat, mungkin bisa ya. Oh ya, kemarin kan kita nyebar flyer ya, nyebar informasi bahwa Mbak Anissa ini adalah salah satu alumni dari IPM. Itu berapa tahun atau berapa periode Pak dalam ini? IPM-nya. Ya, IPM Jadi SMK Muhammadiyah IPM-nya berapa Purworejo. tahun? Ya, berapa tahun menjabat di sana, menjabat apa saja? Kurang lebih 2 tahun Pak. Kurang lebih 2 tahun ya. Berarti ada 2 periode ya?
Iya, Periode Nggak pertama sebagai apa? ya sebagai seksi biasa. Ya kan ada namanya, masa seksi-seksi, Saya seksi lupa. masak-masak kan nggak mungkin. Saya lupa ya Siapa Pak. aja? Apa ya? Apa? Yo, dibuka lagi buku-bukunya. Saya lupa Pak. On. Kalau Saya lupa. kalau yang periode kedua sebagai apa nih? Alhamdulillah, Hirobil Alamin. Diberi kepercayaan untuk menjadi ketua IPM. Oke, Insya Allah. Wanita-wanita hebat itu. Allah. Amin. Berarti selama menjadi pengurus IPM, hal apa yang menjadi Mbak Anissa paling sebel gitu? Paling sebel dulu ya, paling sebel. Wah, banyak banget. Banyak Satu banget. aja, Pak. satu aja, satu aja. Yang paling sebel. Dua deh. Ya, dua. Dua. Oke, boleh Allah. Dari IPM-nya dulu yo. Ya, oke. Nek dari yang IPM-nya sendiri itu kan dari 30 anak IPM itu nggak semuanya itu yuk manutan, sih ada yang kayak itulah. Tapi nek ya kayak gitu yuk angel, tapi gimana ya, ngeyel anak IPM itu masih punya tanggung jawab gitu Pak. Nek kedua dari anak-anak dari IPM, dari teman-teman yang lain itu gimana ya lah, so gimana ya, bilang IPM itu gimana, padahal kita itu udah berusaha. Berarti berarti sesebel-sebel Mbak Anissa selama di IPM masih tetap care kan gitu sama teman-temannya, masih tetap ingin membantu teman-temannya untuk lebih baik gitu. Ya soalnya itu tanggung jawab kita. Oke. Kalau selama menjadi ketua IPM, program kerja apa yang paling membuat Mbak Anissa itu repot pol? Nek, yang futsal itu program kerja bukan sih? Oh ya, apa yang futsal ya? Program kerja kan? Iya, Itu program kerja kan Pak? Ha-ha. Nah itu paling kan kita baru cara-caranya baru ngerti gimana caranya, itulah paling angel itu cari proposal. Ha-ha. Nggak tahu sih yang lain, soalnya kita kan mau pesantren kilat nggak jadi ya itu yang paling susah. Berarti pas event yang bareng saya kan ya, yang saya Iya, Pak. kemarin itu minta tolong ke IPM gimana caranya biar teman-teman futsal bisa terfasilitasi gitu. Ya itu dipaksa Pak Agung kan. Ya, tapi tapi kesan nggak pemaksaannya ada hikmahnya nggak bagi tim? ada Pak, jadi ngerti mana yang mau kerja, mana yang nggak mau kerja gitu. Ini kemarin itu saya juga berpikir kok seakan-akan mereka diminta tolong sama ketuanya, kok iya nanti. Terkadang kan saya juga sebel Iya, itu Pak. kemarin itu sebel.
sebel kok ketuanya minta tolong gini, tapi kok malah anggotanya sendiri malah ya nanti ya nanti. Itu paling Iya, sebel juga saya itu. padahal udah tak bilangin bola-balik, mungkin belum paham lah, tak maklumi belum paham, nggak apa-apa. Tapi Ya mungkin dalam proses ya, masih dalam proses gimana caranya mereka nanti terbiasa untuk kerja dan nantinya mereka juga mendapatkan pengalaman gimana sih organisasi yang menanggapi ketua seperti ini ataupun tanggung jawabnya di bidang masing-masing. Itu paling ya. ya Pak. Ini bagi teman-teman yang ada di sini, kita membuka pertanyaan deh bagi teman-teman yang bergabung. Silakan bertanya, mumpung ada Mbak Anissa Citra Lestari yang belum murni menjadi alumni. Ya. Bentar lagi Pak, Pak, saya mau alumni, saya mau lulus. Bentar lagi ya. Ya nanti mungkin Ya, bisa memberikan pertanyaan apa gitu kepada Mbak Anissa, sehingga nantinya kita bisa sharing juga. Nanti mungkin ini belum ke inti ini ya, belum ke inti pertanyaan ya, karena nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan inti dari bintang tamu kita pada hari ini, yang alhamdulillah sekali bisa menyempatkan hadir ya. Saya kemarin juga sempat mewanti-wanti, dan kegiatan kita pada pagi hari ini pun juga kerjasama dengan IPM juga ya. Jadi teman-teman IPM, saya minta tolong pada teman-teman IPM gimana caranya nanti coba deh buatkan jadwal Mbak Anissa. Saya takutnya Mbak Anissa itu kesibukannya luar biasa sekali, karena kan setelah lulus ataupun sebelum lulus pun kegiatannya full padat. Walaupun kelihatannya biasa-biasa aja, tapi saya yakin di rumah ataupun secara online pun Mbak Anissa punya target sendiri ataupun kesibukan sendiri. Ya, saya minta tolong kepada teman-teman IPM yang aktif sekarang ini untuk menghubungi Mbak Anissa gitu. Oke. Selama IPM ini kan teman-teman IPM kan ya sekarang menghadapi aktivitas yang tidak wajar ya, ataupun pada masa pandemi sekarang ini. Nah, pada masa pandemi sekarang ini bagaimana sih menurut Mbak Anissa ya program kerja yang efektif sehingga bisa memunculkan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat di masa pandemi? Apa aja program kerja yang efektif sehingga nantinya teman-teman IPM tuh memiliki program kerja ataupun aktivitas di masa pandemi ini? Ayo, ada ide nggak atau apa gitu? Assalamualaikum Pak. Iya, masih terdengar? Masih. Yuk, tadi pertanyaan saya terdengar tidak? Terdengar. Yang program yang Ya. pada masa pandemi kan, yang pasti itu secara online ya, masa pandemi kayak gini. Gitu Pak. Saya nggak tahu program kerja masa pandemi, kadang kemarin saya aja bingung bikin kayak program apa yang pas untuk masa-masa kayak gini, soalnya susah lah. Gimana ya, susah. Banyak banget minusnya nek pandemi, nek ngadain acara-acara gitu. Banyak minusnya, tapi kan tidak mungkin menutup kreativitas ya untuk membuat program kerja yang sekiranya sesuai dengan masa sekarang ini. Iya. Oke. Harapannya deh IPM ke depan seperti apa? Yang pasti lebih baik lagi.
Terus nek ya lebih baik lagi lah daripada angkatan sebelumnya. Soalnya itu diharapkan setiap tahun itu pasti harus ada peningkatan gitu Pak. Peningkatan lebih baik ya, agar nantinya bisa mencapai hasil maksimal gitu. Iya Pak. Oke. Oh ya, kemarin kalau nggak salah Mbak Anissa sempat meluncurkan buku ya, sebuah karya buku yang saya juga kaget loh awalnya. Loh, ini kok Mbak Anissa beneran? Padahal dari status teman-teman Mbak Anissa, kok ada Anissa Citra Lestari menunjukkan buku, ada sinopsisnya. Itu banyak banget itu muncul di feed di story WA saya. Terus saya tanya di salah satu teman-teman yang mempost story seperti itu. Oh bener Pak, itu karyanya Mbak Anissa Citra Lestari dari 11 akuntansi ya, kelas 11 ya kemarin ya. Iya Pak. Kelas 11. Itu benar itu. 11 atau 12 ya, 11. Benar. Insya Allah benar. Oke, alhamdulillah. Berarti luar biasa sekali ya. Saya juga kaget gitu. Waduh, ini pasti Saya sudah kaget. Nggak main-main nih kalau yang namanya udah bisa nulis dan bisa diterbitkan, itu memang benar-benar murni dari talenta yang terpendam gitu. Itu gimana coba ceritanya deh dari awal deh. Saya masih kepoin sampai sekarang, walaupun kemarin udah diceritakan, tapi kok ceritanya kok nggak puas gitu. Coba deh nanti sekarang Mbak Anissa ceritakan deh. Pertamanya itu kan saya itu nggak ngerti kenapa saya bisa buat kayak gitu. Itu nggak ngerti kenapa saya bisa buat kayak gitu. Dari SMP waktu itu kan, di SMP itu ada apa ya namanya, kelas meeting gitu loh. Terus di kelas meeting itu mulainya saya ngerti saya itu bisa kayak gitu loh Pak. Saya itu yang kelas meeting itu kan ada lomba cipta puisi gitu. Tapi ya kelas meeting cuma kelas gitu. Terus saya itu diajuin sama teman-teman buat ikut itu. Kan waktu itu di kelas berapa ya? Kelas 11 nek nggak tahu. Ya saya nggak minta muluk-muluk lah wong. Saingannya aja kakak kelas, terus kakak kelasnya juga bisa buat yang bagus. Malah waktu pengumumannya itu puisinya itu bisa dapat nomor 2. Terus sejak saat itu saya jajal saya itu bisa buat kayak gini. Saya jajal terus waktu kelas 9 semester 1 itu ada teman saya itu kayak ada yang nawar di temennya itu di desanya itu ada kayak madrasah gitu loh. Katanya itu bisa kayak menyalurkan, nek kita bisa buat cerita itu bisa bantu kayak benerin, bisa nerbitin. Saya itu nyoba buat itu, tapi judulnya itu kan yang sekarang itu kan nafas nadi ini untukmu, yang dulu itu masih nadi nafas ini untukmu dibalik. Saya kasihkan ke teman saya, udah kayak dibener-bener gitu, tapi nggak jadi lanjut, berhenti. Yuk ujian, yuk waktu SMK ini saya buat cerpennya itu lagi sampai selesai. Yuk saya cari-cari kayak lomba cerpen online gitu. Ada waktu itu ada 1.200 berapa saya lupa. Iya. Soalnya saya lupa 1.200 berapa, pokoknya ada lebih. Nah saya ikut lomba itu cerpen tema bebas. Lah saya kirim cerpen itu
kan masih itu pas bulan Ramadan Pak ya. Pengumumannya itu malam takbir masih 1.000 ke bawah, saya masih baru-baru, nggak mungkin lah bisa 100 itu 100 masuk 100 besar, nggak mungkin loh. Ada 1.200 judulnya itu bagus-bagus ya, nggak mungkin saya bisa ada di atasnya mereka. Saya kok nama saya nggak ada tak enggak lo ngasih masuk 72 nek ra salah. 72 nek enggak 72. Terus kan kalau ada lomba-lomba gitu kan buat grup WhatsApp toh. Ya. Terus si ngadain itunya itu bilang mungkin ya semua ceritanya bagus bilang nek ceritanya itu bagus, sebenarnya bagus tapi kan mungkin masih biasa sih, bagus nek mungkin bisa nek jadi novel. Saya dari situ saya tuh bener bisa nggak novel gitu loh Pak. Gimana ya, saya coba lah buat novel kelas 7, masih kelas 7 saya buat masih ya biasa-biasa kayak cerita novel kayak di Wattpad itu ceritanya yuk kelas kan saya buat itu pas dari cerita jadi novel. Setiap ujian itu kan apa namanya nggak boleh buat cerita, nggak boleh baca novel sama ibu soalnya nanti nggak fokus gitu. Jadi setiap ujian itu nggak itu apa namanya nggak buat saya aja buat cerita gitu. Ibu saya kadang sering ngomong ojo nggak ini kalau ngono terus buat belajar ngono. Yuk pas 7 yuk kan selesai itu kelas 8 semester 1. Pokoknya saya ngirim yang pertama kali saya cari tahu penerbit apa onoporasi kan saya coba tuh Pak, saya kan nggak ada biaya yang besar untuk bisa nerbit bayar gitu. Saya cari apa aja nerbit secara gratis gitu loh. Itu kelas 8 SMP. Bukan 8, kelas 2 SMK. Kelas 2 SMK ini yang pertama itu tak kirimkan kelas 8 kirimkan itu sebelum kunjungan industri 3 hari sebelumnya itu sebelumnya pokoknya pengumumannya itu saya pokoknya novelnya nggak bisa diterima itu 3 hari sebelum kunjungan industri. Yuk waktu itu wis lah Raisa wis nggak usah buat lagi. Saya males kayak gitu. Kan ada lebaran PKL Pak ya, ada PKL jadi disclaimer PKL terus ada pandemi corona saya mau apa di rumah kadang tugas aja sering nggak ngerjain. Saya tuh kan masih ada filenya itu novel itu saya tak delok lagi apa sih salah apa ada yang kurang bener-bener lagi ceritanya itu saya tuh baca banyak. Saya minjem ke tetangga saya kan ada yang punya novel banyak itu tak pinjemi tak baca nih novel itu alurnya adik itu pria gitu loh Pak, tak cari-cari beneri lagi. Terus saya sulit sih, benar-benar sulit ternyata membuat novel yang itu aja masih di bawah standar. Enggak, nek punya saya masih di bawah standar, tapi membuat novel di bawah standar aja sulitnya kayak gitu apa di standar atau di atas standar novel bagus pasti sulit banget. Terus berarti langsung dari inspirasi itu langsung ketemu gitu gimana sih alurnya, ya udah dibuat seperti ini, terus langsung idenya tuh gimana sih kok bisa langsung top chair gitu loh, kok langsung jadi nggak ngerti, saya juga nggak ngerti, saya aja nggak ngerti kok dari pikiran aja ujuk-ujuk langsung ada, nggak ngerti saya aja nggak percaya kok Pak. Berarti itu nggak proses buat novelnya itu
berapa hari gitu atau berapa bulan yang gitu? dari mentahan atau dari cerpennya Ya, apa yang langsung mau dari mentahan nih? ya dari awalnya berapa lama gitu? Dari Kan start. awalnya itu dari cuma cerpen biasa gitu toh, cuman 2 halaman Word gitu loh, cuma berapa kata toh. Itu tuh dari SMP kelas 9 semester 1, tapi itu masih cerpen ya, cerpen biasa. Oh, berarti dari kelas 9 itu udah ada pondasi dari novel yang itu, dari novel yang sekarang terbit itu. Berarti tinggal melanjutkan. Nah, terus titik titik pembuatan novelnya itu ada di masa pandemi. Ya sebelumnya ya ada sih, tapi paling benar-benar saya pengen bisa pandemi ini, soalnya bingung mau ngapain. Berarti masa pandemi ini bikin produktif ya, nggak bikin guling-guling kayak nggak jelas gitu ya. Ya itu juga nggak jelas kok Pak. Terus inspirasi ceritanya itu dari mana sih? Inspirasi cerita dalam novelnya itu? Ngerti dari mana saya? Dari Allah Subhanahu Wa Taala dibisikin. Iya, dari Allah Subhanahu Wa Taala pasti kan ada dari orang tua atau dari teman atau dari gebetan atau dari apa gitu. Yang penting itu bukan dari diri saya sendiri, makanya saya itu nggak pernah ngerasainnya kayak gitu. Tapi kok bisa ada gitu dari sudut pandang diri sendiri kan kayaknya ada ya. Kok masuk gitu Nggak ngerti. dari di sini kok masuk dalam ceritanya? Nggak ngerti Pak. Saya paling kakek lihat sinetron paling ya Pak. Sinetron apa coba yang jadi inspirasi kamu? Nggak ngerti saya, itu nggak saya paling nek adegan-adegannya paling saya terinspirasi dari sinetron nek nggak webtoon nggak novel. Saya nggak ngerti Pak, saya bingung juga dari diri saya sama diri saya sendiri. Saya ini Terus, sebenarnya siapa sih? Berarti kendala yang berarti deh, kendala yang berarti apa sebelum terbitkan itu seperti apa kendalanya? Yang paling Wah banyak banget dari paling saya. males gitu, paling males ya, malesnya itu ya. Pertama itu ibu saya sendiri. Paling males ibu saya itu nggak ngerti. Bentar. Dari awal dulu. Bentar. Ini saya ibu udah tahu belum? Ibu udah tahu belum kalau kendala terbesar ibu? Saya mau cerita. Soalnya nanti mau di-post loh di sosial media loh. Gak apa-apa Pak, saya udah cerita sama ibu saya. Terus. Paling nanti dumel. Soalnya ibu saya itu saya itu toh nggak tahu saya itu sok ngerti ibu saya itu saya itu nulis sak gitu loh Pak. Nulis nggak penting saya kan kan saya punya adik banyak. Sekolah mesti ibu saya itu punya kayak stok buku gitu loh. Pak, stok ya apa gitu itu tuh habis gara-gara tak ambil saya buat baca gitu. Ngertiin ibu saya itu tuh nggak penting, saya tak dimarahin juga ibuku kurang penting gitu. Itu apa ibu saya nek saya buat cerita ibu saya ngomong mbok kayak mau coba buku pelajaran kayak pelajaran wis dong gitu. Saya paling parah itu saya ambil buku yang kosong itu paling parah sih. Dilarang banget sampai toh saya kan saking punya cari yang kosong gitu tak kelip terus ibu saya nggak punya alasan untuk melarang lagi. Oh,
Berarti karena buku kosong itu yang sering diambil untuk ditulis ya. Berarti nulisnya di buku dulu ya, bukan langsung di laptop ya? Ya kan dulu belum punya laptop Pak, masih buku. Oh, itu Masih kira-kira buku-buku. berapa kodi habis bukunya? Nggak ngerti saya, tak kulit itu ada kok sak kardus Indomie itu ada. Satu kardus buku? Berarti Satu kardus Indomie itu. sekitar 1 kodi ada ya? Nggak ngerti deh. Berarti dari buku-buku itu terus nanti dilihat mana sih yang udah rapi, mana sih yang belum gitu, atau diambil copot-copotannya atau gimana? Saya buat itu nanti malamnya tak baca lagi, kira-kira nek kayak gini itu bagus enggak ada yang bagus. Berarti juga harus teliti ya dalam melihat poin-poin alur ceritanya ya. Apalagi nek ada yang kan pakai ballpoint toh Pak, nek lama itu masih tulisannya itu bisa hilang itu loh. Saya itu nulis apa ya kemarin ya kok hilang. Kan luntur jadi melebur sama kertasnya jadi biru. Oh, malah seru ya kayak gitu ya. Berarti yang pertama kendalanya orang tua, yang selanjutnya apa lagi? Ya banyak. Apalagi saya kan yang di buku yang ini tuh ada kayak ada kayak cerita si laki-laki itu sakit. Terus sakitnya itu saya bingung sakit apa yuk. Saya tuh milih kan paling nek cerita biasa itu kan sakit jantung toh Pak. Yuk saya tuh cari kan, maksudnya kan ini berkaitan sama nadi-nadi gitu loh Pak. Saya cari maksudnya yang laki-laki itu kan yang sakit, terus tadinya maunya sama saya itu si perempuannya itu donor jantungnya ke si laki-laki. Saya cari-cari di internet toh, bagaikan saya ngetiknya pertama kali bagaimana cara donor jantung. Terus yang keluar itu malah kayak nek donor jantung itu dari orang nggak boleh dari orang sing hidup, soalnya nggak ngerti kenapa. Saya baru tahu nggak boleh donor jantung. Bener nggak saya pasti di. Berarti dari jantung itu berpikir, oh iya ya, kenapa sih kok orang donor jantung itu nggak boleh pas hidup kan? Iyalah, kalau misalkan donor jantung pas hidup, dia mau hidup pakai apa? Pak, saya tuh nggak tahu malah lupa. Saya cari-cari sampai saya itu cari banyak banget artikel tentang dokter itu penyakit apa sih tentang jantung, tapi nggak ada, maksudnya nggak digunakan oleh penulis lain, nggak pasaran gitu loh. Tak cari apa, saya lupa penyakitnya apa. Tak cari penyakitnya itu penyakitnya itu gara-gara apa. Saya cari penyakit itu tuh pas part yang itu nggak selesai 5 hari, soalnya saya bingung banget. Terus gara-gara nggak boleh donor jantung, saya buat adegan si perempuannya itu kecelakaan aja kan biar bisa donor jantung. Kan udah meninggal. Berarti endingnya meninggal ya? Endingnya meninggal, tapi ceritanya itu masih diselesaikan kan. Yang mulai ceritanya itu si perempuan, tapi yang mengakhiri ceritanya si itunya itu si laki-lakinya. Nggak taunya
nggak cuma butuh 1 hari ya dalam membuat satu skin cerita itu. Jadi berhari-hari. Oh iya, kata-kata ini disambungkan kemana gitu. Terus nanti endingnya seperti apa. Terus dicong seperti apa. Tak kira pemikiran saya dari Mbak Anissa nulis itu, oh udah ada dalam pemikiran langsung. Oh langsung nulis, terus habis itu berhenti, terus habis itu nulis lagi gitu. Enggak, Pak. Apalagi kan di yang buku itu kan ada kayak puisi-puisinya gitu toh. Nah, itu tuh saya cari kata-kata kayak puitis gitu. Dan nyambung. Susah banget kok lah. Tapi nek yang percakapan biasa ya biasa, tapi kalau yang cari kayak gitu tuh cari yang kata-kata ini maksudnya kan misalnya kan air, kata-kata airnya itu nek di sini itu pas apa enggak gitu loh. Gimana ya, kok sulit lah, saya aja bingung. Seru juga ya ini. Terus kelanjutannya gimana ini setelah terbit, apa ada kontrak untuk nulis lagi atau ada kelanjutan dari cerita itu sendiri? Ya, yang pasti nggak ada kelanjutannya ya Pak, kan udah meninggal. Ya, mana tahu nanti ada perempuan lain yang masuk dalam kehidupannya gitu. Nggak seru Pak, nggak seru. Nah itu sih. Nanti malah udah jengkel nih ada yang lain. Berarti ini bukunya udah terbit berapa lama ini? Udah dipasarkan berapa lama ini? Nggak tahu berapa ya Pak. 10 kan tanggal 10 bulan 10 2020 10 11 12 13 14 15 16 5 enggak kurang lebih 5 sekarang lebih lah Pak 6 ya. Oh ya, karena kan bulan 5 berarti sekitar ya 6-7 lah ya. Oke. Terus ada niat lagi nggak buat lanjutin nulisnya? Masih cari-cari apa sih baru. Belum itu sih. Ya cari kayak saya itu kan temanya itu nek romen gitu kan biasa. Saya itu pengen kayak coba yang lain tentang kayak petualangan apa tentang Indonesia gitu, tapi masih sulit banget cari-cari, apalagi nek tentang Indonesia itu wah sangat kita perlu membutuhkan kan gimana ya sulit lah. Saya pengen buat yang baru gitu loh, nggak yang kayak romen lagi. Berarti genrenya tetap di romance gitu ya, yang pengen ditonjolkan ya? Gimana Pak? Berarti genrenya tetap di romance gitu ya? Pengen sih keluar dari zona aman ya Pak, pengen yang coba yang lain tapi belum. Ini setelah lulus dari SMK rencananya mau lanjut kemana ini? Kalau pilihannya kan ada 3 toh. Kalau nggak kuliah kerja menikah nggak mungkin, kayak aja jomblo. Ya pasti kuliah nek nggak kerja. Kalau bisa kuliah berarti ada pilihan menikah gitu? Ya enggak, kan saya cuma bilang kan pilihannya nek habis lulus kan ada 3, bukan saya milih. Bukan Pak, kuliah kan lulus ini kan kerja kan nikah. Nek menikah saya nggak mungkin. Oke, terus berarti antara kerja kuliah. Kalau bisa kuliah ya kuliah, kalau nggak bisa ya kerja, masa pengangguran. Ya ngelanjutin nulis lagi dong. Ya masih
Semoga terkabulkan. Amin. Berarti kalau kuliah mau kuliah di mana nih rencananya planningnya? Ya paling Universitas Muhammadiyah Purwat sih. Yang dekat ya, yang terjangkau, yang istilahnya nggak perlu nginep lah ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan lagi tidak dari teman-teman yang ada di chat? Ini banyak banget tadi ya. Datang dan pergi. Terus apa lagi ya yang mau saya tanyakan? Oh ya, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ya. Target buku ada berapa buku nanti yang target tulis buku? Gimana Pak? Untuk target menulis buku itu mau berapa target buku? Yang pasti banyak lah. Kan pasti orang-orang kan pasti punya mimpi, kita mesti baik-baik lah. Ya standar seperti orang-orang. Iya. Ya setidaknya kan dengan adanya target kita juga bisa membuat sesuatu yang sudah direncanakan kan ya. Penulis yang menjadi inspirasi ada nggak? Banyak banget. Di antaranya Terelie. Tapi saya nggak terlalu suka Terelie. Lah kenapa? Nggak ngerti. Apa coba salah satu tokohnya siapa yang paling menjadi inspirasi? Saya nggak ngerti buku yang judul. Yo punya banyak karya lah. Saya nggak ngerti bukunya apa aja, tapi saya suka. Berarti untuk tokohnya belum tahu ini siapa? Ada. Atau diri sendiri? Gimana Pak? Atau diri sendiri tokoh yang paling disukai? Pertama, ibu saya sendiri, diri saya sendiri, dan ketiga idola saya. Idolanya kok idola Korea ya? Bukan Pak, bukan yo. Saya nggak benci sama Korea, tapi saya nggak suka Korea. Saya nggak benci, tapi saya nggak suka. Maaf Korea. Oke, harapan terakhir nih buat teman-teman sahabat muda Skamapur agar lebih berprestasi, agar memiliki target sukses apa? Jangan patah semangat. Nek jatuh, yuk bangun lagi. Di depan itu masih banyak sesuatu hal yang perlu kita coba. Dan cobalah, mungkin di situ passion kita sebenarnya. Untuk adik-adik yang nantinya mau masuk ke SMK Muhammadiyah Forjo, bagaimana nih saran dan motivasinya? Untuk adik-adik yang mau daftar di SMK Muhammadiyah Forjo, kalian memilih pilihan yang tepat. Karena di sini kalian bisa benar-benar belajar, karena meskipun gedungnya kecil tapi di dalamnya banyak sekali prestasi, banyak sekali sesuatu yang kalian nggak tahu, banyak sekali. Wah ya, saya sebelumnya mau mengucapkan selamat
untuk yang kemarin juara 3. Juara 3 tuh nih. Keren. Saya sangat senang. Juara 3 apa coba? Juara 3 Melihat apa? keberhasilan. 3 apa? Saya nggak ngerti. Pokoknya juara keripik pisang kan Pak? Saya kata Anggita. Besok di order ya, Ya Pak. Oke, Mbak Anissa, terima kasih ya atas waktunya. Semoga apa yang Mbak Anissa sampaikan bisa menjadi motivasi buat adik-adik nantinya untuk masuk ke SMK Muhammadiyah Purworejo. Bagi teman-teman yang ada di SMK Muhammadiyah Purworejo agar terus berprestasi, dan bagi para alumni untuk terus berkarya dan jangan melupakan SMK Muhammadiyah Purworejo, karena dari SMK Muhammadiyah Purworejo kita bersama-sama untuk sukses. Sekian dari saya. Pak, sebelumnya saya boleh ngomong nggak? Terima kasih semuanya. Pak. Bye.